Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai sahabat sehat, jumpa lagi dengan podcast Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Hari ini kita akan membahas tentang proses tumbuh kembang anak. Seperti biasa, proses tumbuh kembang anak tentunya semua anak pasti memiliki fase-fase proses tumbuh kembang masing-masing. Dan sebagai orang tua, tentu kita seyogyanya memperhatikan fase-fase tumbuh kembang untuk anak kita. Jangan sampai fase-fase tumbuh kembang tersebut ada yang tertinggal, seperti itu. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana penanganan apabila terjadi gangguan fase tumbuh kembang. Salah satunya adalah gangguan sensori dan bagaimana peran okupasi terapi dalam penanganannya. Nah, bersama saya Nani Sri Wahyuni, Subkoordinator Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Di sini saya bersama dengan Ibu Poni Susanti, AMDOT MPSI. Halo Ibu Poni. Selamat pagi Bu Nani. Ketemu lagi kita ya Bu ya. Iya. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu Ibu Poni. Beliau adalah direktur dari Check My Child, CMC ya Bu Poni, CMC Learning Tree Jakarta. Betul ya Bu Poni ya? Betul. Takut salah Bu. Beliau juga sekaligus sebagai konsultan dari Balai Layanan Kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus di Kota Balikpapan. Sudah cukup lama beliau sebagai konsultan di BLABK dan memang beliau sangat expert, sangat kompeten dalam okupasi terapi dan psikolog ya, Bu Poni ya. Baik, sebelumnya jangan lupa sahabat sehat untuk selalu stay tune di podcast Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yang akan disiarkan di YouTube Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share seperti itu ya, supaya selalu mendapatkan info-info terbaru dari Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Baik Ibu Poni, kita mulai saja ini. Ya. Ibu Poni, kalau kita berbicara tentang tumbuh kembang, tentunya tumbuh kembang anak itu kan nggak selalu mulus ya Bu ya. Ya, ada sih yang mulus tentunya, dan masing-masing anak tentunya berbeda-beda, nggak selalu sama. Seperti itu ya Bu Poni ya? Betul, betul sekali Bu. Oke. Nah, kemudian pada fase-fase masing-masing anak itu tentunya ada gangguan-gangguan yang mungkin saja ada sebagian anak yang mengalaminya. Nah, ini saya tertarik banget ini dengan judul pada hari ini, gangguan sensori. Nah, kalau gangguan sensori itu yang seperti apa? Tumbuh kembangnya seperti apa? Yang maksudnya yang bisa terganggu seperti itu? Apakah itu mungkin sama dengan indera? Gitu ya. Atau gimana Bu Poni ya? Oke, ya. Kita masuk satu-satu kali ya Bu ya. Oh, boleh. Silakan. Istilahnya kan banyak sekali itu ya. Ada tumbuh kembang, ada gangguan sensori, lalu perkembangan di sensori itu seperti apa gitu ya. Jadi kita mulai payung besarnya dulu. Baik. Ya. Payung besarnya itu kan tumbuh kembang ya. Jadi kalau tumbuh kembang ada dua istilah ya Bu ya. Ada tumbuh dan kembang. Jadi kalau tumbuh ya berarti berkaitan dengan ukuran gitu ya. Lingkar kepalanya lebih besar gitu ya, terus berat badannya naik seiring dengan usia, lalu tinggi badannya juga gitu. Lalu perkembangan itu seperti apa? Kembang itu artinya ketika tadi dia sudah bertumbuh, apakah bisa difungsikan dengan baik atau enggak gitu. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang sensori, jadi sensori itu tidak hanya sekedar panca indera yang kita kenal gitu Bu ya, yang mata, telinga gitu. Nggak cuma itu. Kalau di area kesehatan kita ada 7
sistem sensori gitu. 7 sistem sensori. Jadi yang kita tahu kan sekarang cuma 5 ya Bu ya, mata, telinga, hidung gitu ya, rasa, terus perabaan gitu ya. Tapi kalau di kesehatan kita melihat lagi ada yang namanya indera keseimbangan atau apa istilahnya itu vestibular gitu ya. Ada satu lagi yang berkaitan dengan otot dan persendian gitu. Maka kalau kita bergerak itu namanya input gerak otot gitu ya, dan biasanya vestibular dengan proprioseptif ini yang tadi otot tuh namanya proprioseptif itu tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau perkembangannya seperti apa, tumbuhnya seperti apa, sama seperti tahapan tumbuh kembang anak pada umumnya gitu ya. Jadi kalau misalnya anak usia 4 bulan ya dia harus mulai bisa tengkurep, artinya dia mampu untuk melihat gitu ya. Terus ketika ada suara kresek-kresek telinganya mampu mendeteksi suara itu datang dari mana. Gitu ya. Lalu ketika dia tertarik sekali, misalnya dia tertarik sama kerincingan di sisi kanan gitu ya, kepalanya akan menoleh, artinya kan visualnya akan melihat, lalu dia tertarik sekali, maka badannya akan berguling gitu. Jadi antara mata, telinga, sama otot persendian dan keseimbangan itu bergeraknya bersama. Maka kalau ditanya apakah perkembangan sensori itu sama dengan perkembangan anak-anak pada umumnya, jawabannya adalah sama gitu. Gitu. Nah, jadi ketika ada judul di depannya lagi gangguan sensori, artinya salah satu dari 7 ini berkendala gitu. Apakah ada yang kurang? Apakah dia berespon terlalu berlebihan? Gitu. Oh, jadi ada yang kalau kurang itu kan bermasalah. Kita biasanya kurang pasti bermasalah gitu ya Bu. Tapi berlebihan ternyata juga menimbulkan satu masalah ya Bu ya. Betul, betul. Makanya kan kalau bahasa Indonesia ada tulisan ter gitu ya Bu ya, kan terlalu yang kayak gitu itu kan berarti kurang ya gitu. Jadi memang harus pas gitu, harus pas banget gitu ya, harus normal gitu ya. Kayak makan terlalu banyak jadi gendut kayak saya gitu kan Bu. Ya, jadi sensori pun juga begitu, jadi tidak boleh terlalu banyak atau terlalu kurang gitu. Nah, untuk stimulasinya seperti apa? Ya sama, stimulasi untuk meningkatkan perkembangan begitu Bu. Ya, jadi kayak misalnya yang selama COVID yang saya temukan gitu ya, karena biasanya kan anak-anak itu boleh bebas bermain di luar, ya kan, main di taman, diajak ke kolam renang misalnya, diajak ke taman bermain. Kondisi COVID otomatis mereka kan di rumah ya Bu. Stimulasinya menjadi sedikit berkurang untuk area gerakan gitu, tapi menjadi banyak sekali di area visual gitu, dengan nonton TV, dengan gadget, itu kan banyak banget ya Bu di sini gitu kan. Nah, itu yang tadi saya bilang terlalu berlebihan di visual tapi kurang di area pergerakan gitu. Gitu. Jadi seharusnya memang orang tua kita harus bisa memberikan yang seimbang ya Bu ya untuk tumbuh kembangnya tadi. Jadi jangan sampai ya seperti yang Bu Poni katakan, visual lebih banyak daripada pergerakan, ya akhirnya akan menimbulkan gangguan. Nah, betul. Kira-kira Bu, orang tua nih kalau menemukan anaknya atau mungkin mendeteksi anaknya ada gangguan sensori seperti itu, harus bagaimana, harus kemana gitu? Ya, jadi kalau anaknya itu masih di bawah kurang lebih 5 tahun, berarti kan masih di area anak usia dini gitu ya Bu ya. Biasanya larinya ke dokter anak atau dokter yang biasanya melakukan imunisasi gitu, karena kan imunisasi dilakukan secara berkala ya Bu ya gitu. Nah, orang tua harus benar-benar tanggap ya gitu. Jadi kita sebagai orang tua kan memang nggak ada fakultasnya ya Bu ya gitu kan. Begitu menikah punya anak ya jadi orang tua. Beda kalau kayak saya jadi psikolog, saya mesti kuliah dulu gitu ya, ujian dulu sehingga saya paham ilmunya. Tapi sebagai orang tua kan kita nggak begitu. Begitu menikah punya anak kita langsung dapat judul orang tua. Tapi meskipun kita sebagai orang tua mau tidak mau kita harus belajar tentang ilmu perkembangan anak gitu, karena kan ini anak kita. Jadi memang lebih banyak dipakai untuk mencari informasi, dan sekarang kalau saya lihat di buku kesehatan anak pun ada kan ya Bu ya, buku KIA itu kan lengkap sekali. Lalu kalau kurang itu harus ngapain? Nah, orang tua bisa melakukan checklist dulu di situ. Oh, anak saya usianya 8 bulan, kok belum bisa ini ya gitu. Anak saya usianya 1,5 tahun atau 2 tahun, harusnya udah bisa ngomong, kok ini diem aja.
kok responnya nggak TikTok gitu Bu, kayak kita ngomong kan TikTok nih ya Bu ya, bukan TikTok begitu ya. Gitu. Kok ini kok malah diem aja, tapi kalau disuruh dia mudeng gitu. Nah itu kan sebenarnya ada satu yang kurang, kayak lampu merah. Nah ketika itu sampaikan kepada dokter yang setiap bulan misalnya memberikan imunisasi gitu. Nah kendalanya lagi dokter-dokter ini kadang-kadang karena mungkin pasiennya banyak gitu, jadi kan kurang melihat satu persatu gitu. Tapi sekarang kurikulumnya mengharuskan untuk dilakukan itu. Jadi ke situ dulu. Kalau ternyata dideteksi oh iya aspek perkembangan itu kan macam-macam ya Bu, ada motorik, ada bahasa gitu ya, ada kognitif, ada sosial. Kalau dari satu aspek ini terlambat, biasanya dokter akan menuliskan rujukan. Nah rujukannya ini spesifik. Jadi kalau motorik ya berarti dia ke fisioterapi atau okupasi terapi gitu ya. Terus kalau misalnya dia ke bahasa, mungkin dia akan melihat ini bahasa ini karena apa? Karena atensinya yang nggak kayak sekarang kita kan ibu melihat saya melihat ibu, itu kan atensinya memadai. Tapi ada anak-anak yang nggak begitu kan Bu, kesana kemari diajak ngomong muter-muter, fokus gitu ya, fokus gitu kan. Nah biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan. Oh mungkin ini harus dibikin anteng dulu gitu ya, dibikin tenang dulu supaya dia bisa beratensi, baru diajarin bicara gitu. Jadi otomatis si dokter akan memberikan rujukan kepada okupasi terapi. Itu salah satu profesi kesehatan yang memang sudah diakui di Indonesia begitu ya, untuk melakukan intervensi atau terapi. Setelah agak tenang barulah teman-teman terapi bicara ataupun terapi edukasi itu mulai masuk begitu Bu. Kalau anaknya sudah besar biasanya larinya ke psikolog Bu. Gitu. Jadi entah itu psikolog pendidikan atau psikolog klinis anak gitu. Jadi seorang psikolog itu punya peminatan banyak gitu Bu. Jadi nggak satu psikolog bisa menangani semuanya, itu enggak gitu ya Bu. Dokter spesialis juga ya Bu ya. Betul. Jadi ada spesialisasinya seperti itu. Cuman kalau dokter spesialis kan memang sudah ada pendidikan spesialisnya ya Bu ya. Benar. Kalau kami di psikologi itu lebih ke peminatan gitu. Makanya kan gelar kami itu empati begitu aja ya Bu. Tapi kalau di dokter kan jelas SPA, SPS gitu ya. Karena pendidikannya kan ini ke saraf, ini kesehatan jiwa. Tapi kalau kami itu semua empati. Jadi tidak terdeteksi ini tuh pendidikan atau klinis anak begitu. Karena lebih ke peminatan. Nah biasanya psikolog itu akan melakukan tes lagi gitu. Kalau anaknya sudah bisa dites, maka dilakukan pemeriksaan psikologi untuk melihat apakah benar anaknya usia 6 tahun kapasitas bahasanya atau kapasitas pergerakan motoriknya itu di bawah usianya atau malah justru ada beberapa yang di atas gitu Bu. Gitu. Itu rujukannya. Kalau ke psikolog itu batasan usianya biasanya mulai dari usia berapa Bu nih? 6 tahun tadi ya? Enggak. Jadi sebenarnya kalau alat ukurnya gitu ya, kami punya alat ukur yang bisa digunakan sejak usia 18-24 bulan. Sebenarnya. Cuman kan kalau di usia itu jarang yang datang ke psikolog untuk gangguan sensori Bu. Ya mungkin pasti karena ini ya masih di proses tumbuh kembang gitu. Dan kebanyakan memang dokter spesialis anak gitu. Tapi sebenarnya kami punya alat ukur untuk itu. Kalau saya sendiri saya mempelajari alat ukur yang digunakan dari usia 4 bulan. Dari gitu. 4 bulan? Dari 4 bulan. Tapi kan itu memang prosesnya belajar lagi gitu ya Bu ya. Tapi kalau yang standarnya dari 18-24 kita sudah punya alat ukurnya. Dan sebenarnya orang tua pun juga pemerintah sudah membekali ya Bu ya, tadi pakai buku kesehatan KIA. ibu anak, buku KIA, buku pink kami sebutnya Bu. Betul. Pakai buku pink itu sudah cukup untuk orang tua sebagai alat deteksi dini lah istilahnya ya Bu ya. Nah baru kalau di situ ditemukan baru cari pertolongan tadi. Ada satu lagi Bu yang KPSP kalau Bu Nani tahu. KPSP ya. Itu kan juga sebenarnya pemerintah juga sudah memfasilitasi itu ya dengan pertanyaan dan cuman sedikit Bu, cuman paling 8-9 pertanyaan jawabannya ya dan tidak gitu. Tapi itu sudah cukup mendeteksi sebenarnya, sudah mumpuni gitu ya Bu Poni ya. Oke.
Ya sebenarnya pemerintah sudah cukup banyak memberikan ini ya Bu ya, Bekal. memberikan bekal ke masyarakat. Ya. Tinggal bagaimana respon kita saja sebenarnya. Ya, kita sebagai orang tua cukup aware nggak dengan Iya, anak benar. kita gitu ya, lalu mencari informasi karena kadang-kadang kan kita sebenarnya punya smartphone ya Bu ya, Iya. telepon pinter gitu. Telepon pintar. Tapi menurut saya penggunaan si smartphone ini belum Iya. benar-benar optimal untuk mencari informasi seperti itu. Tapi lebih optimal untuk kita shopping sebenarnya gitu. Jadi mungkin saya mengajak kita para ibu untuk lebih smart menggunakan smartphone untuk tumbuh kembang anak kita gitu. Gitu, oke. Kemudian kalau tadi kita sudah ini ya Bu ya bahas terkait gangguan sensori tadi ya, Ya. dan hubungannya dengan proses tumbuh kembang anak. Nah Bu, sebenarnya kalau gangguan sensori, khusus gangguan sensori ya, Ya. kalau misalnya Ibu curiga tadi kan, Ibu curiga tadi ke dokter anak gitu ya. Terus lanjutannya itu kalau misalnya setelah dokter anak tadi kan, oh ini butuhnya di terapi nih, seperti itu. Nah, kalau yang okupasi terapi sendiri itu yang seperti apa Bu? Oke, ya. Jadi kalau standar layanan dan kompetensi gitu ya, memang kalau di Indonesia gangguan sensori itu ranahnya okupasi terapi gitu ya. Jadi kalau okupasi terapi itu apa sih gitu ya? Kami itu tenaga kesehatan yang menggunakan aktivitas sebagai sarana terapi. Jadi aktivitasnya itu apa saja gitu ya. Aktivitas kita melihat apakah seorang individu ini mampu mandiri dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi kalau misalnya kayak saya mampu untuk, karena saya ibu rumah tangga juga, saya mampu untuk misalnya masak gitu ya. Lalu saya harus memandikan anak misalnya gitu. Kalau kita bicara anak-anak berarti kemampuan kegiatan sehari-harinya ya berarti dia mampu minum sendiri kalau dia haus, dia tahu harus cuci tangan, dia tahu buang sampahnya kemana, dia tahu kalau saya mau pipis itu pergi kemana, ya kayak gitu. Jadi kemandirian untuk kegiatan sehari-hari itu yang pertama. Kalau anaknya sudah di usia sekolah, dia harus mandiri untuk bersekolah. Ya, kita istilahnya tuh produktivitas begitu Bu. Nah, bersekolah itu maksudnya apa? Nggak cuma belajar ya Bu ya. Bersekolah itu kan dia tahu kalau saya ke sekolah saya harus pakai seragam. Iya kan? Iya, benar. Terus saya harus menyiapkan bukunya hari ini tuh apa saja. Kalaupun mau online mau offline, buku hari ini saya pelajaran matematika misalnya. Jadi saya harus mengambil semua buku yang berkaitan dengan matematika, misalnya begitu. Menyiapkan sendiri gitu ya Bu ya. Lalu dia tahu alat tulis itu gunanya buat apa. Karena ada banyak anak yang memiliki gangguan sensori, pensil itu bukan dia pakai untuk menulis, tapi mungkin diketok-tok yang kayak gitu, atau penghapus dia cuel-cuel yang kayak begitu Bu ya. Jadi dia tidak tahu fungsinya alat tulis ini untuk apa. Lalu ranah yang ketiga itu penggunaan waktu luang dan bermain. Gitu ya, kalau untuk anak-anak. Jadi dia tahu kalau misalnya di taman bermain itu ada ayunan, ada temennya, dia tahu kalau oh temennya sudah di atas berarti aku nomor 2 gitu, giliran gitu ya Bu ya. Terus kalau main itu enggak yang kalau aku senang banget aku dorong orang misalnya kayak begitu. Itu kan ada anak-anak yang kayak begitu karena enggak sabar udah didorong aja gitu. Nah, itu area bermain. Dia tahu kapan saya harus minta izin, saya mau lompat duluan, saya mau misalnya main perang-perangan, atau saya mau pura-pura jadi guru, kamu jadi muridnya. Itu penggunaan kemampuan untuk bermain dan penggunaan waktu luang. Lalu kalau untuk anak ada satu area lagi yang kami perhatikan Bu, yaitu tidur dan istirahat. Karena anak-anak ini kan masih butuh tidur dan istirahat, terutama yang di usia di bawah 2 tahun ya Bu ya. Iya benar. Karena kalau dia kesulitan tidur, misalnya ada kasus di gangguan sensori itu kalau tidur sampai jam 1 pagi gitu, terus nanti tengah malam bangun nangis-nangis yang kayak begitu. Nah itu juga kami perhatikan. Nah, peran dari okupasi terapi itu apa pada gangguan sensori? Ketika dokter sudah merujuk ke kami atau psikolog merujuk ke kami melakukan pemeriksaan ulang untuk melihat sensori mana yang terganggu. Karena kan tadi ada 7 ya Bu ya. Apakah yang ototnya berlebihan penggunaan gerakannya, apakah kulitnya yang terlalu sensitif. Kan ada contoh kasus misalnya aku tuh cuman mau makan mie aja, kalau makan nasi saya nggak mau, atau saya nggak mau ngunyah tapi makan kerupuk bisa gitu. Nah itu tuh juga kan nggak mau ngunyah gitu Bu, dan dia hanya mau tuh yang kalau kriuk-kriuk saya baru mau ngunyah gitu. Oke. Jadi istilah kita tuh picky eater gitu Bu, makannya milih-milih
banget gitu ya. Kalau kayak saya mah kagak milih ya Bu. Tapi kalau anak-anak dengan gangguan sensori ini sukanya milih-milih banget. Nah, dari situ baru kita menentukan, oh ternyata dia itu terlalu banyak di sini, kurang di sini. Yang tadi saya bilang Bu, gitu ya. Ada istilahnya tuh, hiperresponsif atau dia hiporesponsif gitu. Nah, ketika hiper ya berarti mau tidak mau kita harus memunculkan toleransi supaya dia tidak terlalu sensitif gitu ya. Kalau yang hiporesponsif yang tadi terlalu berlebihan ya kita memberikan intervensi supaya dia jangan terlalu berlebihan tenaganya misalnya seperti itu. Dari situ baru kita susun program, lalu anaknya masuk ke ruang terapi, lalu dilakukan terapi gitu. Terapinya kalau untuk gangguan sensori itu menyenangkan Bu Nani gitu ya. Bu Nani kalau masuk pasti seneng deh gitu. Kayak mainan gitu. Iya, ruangannya besar, ada bola-bolanya, ada kolam bolanya. Jadi seperti itu taman bermain. Taman bermain yang di mal-mal itu ya. Iya, tapi dimasukkan ke dalam ruang gitu ya, supaya anak-anak ini bisa melakukan eksplorasi yang 7 sensori tadi, begitu. Itu yang kami lakukan Bu. Lalu setelah berjalan kurang lebih 3 bulan, biasanya akan dilakukan evaluasi. Nah, evaluasinya kalau karena saya konsultan di GLADK itu tadi, gitu kan, dilakukan evaluasi setiap 3 bulan untuk menyesuaikan apakah perkembangan yang 3 bulan yang lalu itu sudah meningkat atau belum, gitu. Lalu di-adjust ulang. Evaluasi kembali gitu ya Bu? Iya, karena kan anaknya tambah usia, kalau kemampuannya nggak naik berarti kan terapisnya salah kan Bu, gitu. Programnya kurang tepat gitu, begitu Bu Nani. Oke, jadi okupasi terapi juga tersedia di Balai Layanan Kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus ya Bu Poni ya. Di CMC juga pasti tersedia. Karena ada Bu Poni. Oke. Ternyata cukup banyak juga ya perannya okupasi ya. Cukup banyak karena judulnya kan okupasi itu sebenarnya pekerjaan ya Bu. Iya kan? benar, okupasi. Jadi pekerjaan tapi bukan pekerjaan yang sifatnya menghasilkan uang saja, tapi pekerjaan bukan hidup kita bekerja gitu. Gitu ya. Gitu. Jadi apa hubungannya lebih ke tadi activity daily living erat banget berarti hubungannya ke sana ya Bu ya. Bisa juga disebut bahwa itu untuk melihat salah satunya ya, untuk melihat bagaimana kemandirian atau melatih kemandirian si anak tersebut. Apalagi kalau anak berkebutuhan khusus biasanya itu kan kalau nggak dilatih gitu kan Bu ya. Kalau nggak dilatih dia pasti akan ketergantungan terus. Nah, pentingnya itu saya rasa salah satunya di sini ya. Nah, saya sedikit ini pengen tahu terkait yang tadi sentuhan. Yang di kulit tadi. Itu seperti apa Bu Poni? Oke, jadi penasaran. Ya, jadi kalau badan kita ini kan diselubungi kulit dari mulai kulit kepala sampai ujung kaki, gitu ya. Nah, pada gangguan sensori yang fokusnya kepada indera praba atau istilah medisnya itu taktil, gitu ya. Itu munculnya macam-macam Bu, gitu ya. Kalau di area atas muka, gitu ya, ada anak-anak yang nggak terlalu suka, misalnya kalau anak perempuan kan kadang dikuncir, dikasih bando, dipakai topi, itu dia nggak mau Bu. Jadi area kepala itu keramat lah gitu. Terus ada anak-anak yang tidak suka dikeramasin. Kalau di rambutnya kotor dikeramasin tuh dia bisa nangis, teriak-teriak. Jadi ibunya mesti harus gendong dia supaya airnya tidak ke sini gitu. Itu contoh beberapa yang di atas. Lalu gosok gigi. Ada beberapa anak aman-aman aja, gosok gigi ya nggak apa-apa, tapi ada anak yang takut luar biasa gitu. Dia tidak nyaman ketika giginya digosok gitu ya. Ada yang spesifik sekali Bu, gigi bagian depan saya nggak mau, kalau yang ini saya masih oke gitu. Ada lagi yang pasta giginya tuh harus merek tertentu, rasa tertentu. Kalau ganti dari stroberi ke orange dia nggak mau. Sebentar Bu, itu apa karena kebiasaan atau bagaimana Ibu ya? Ada beberapa yang muncul karena kebiasaan. Jadi karena orang tuanya seperti itu sehingga pengalamannya nggak ada. Sehingga ketika pengalamannya nggak ada dikasih kan aneh. Ya kan Bu, makanya dia nggak mau. Tapi kalau yang pengalamannya kurang ini dibiasakan, coba aman loh, nggak apa-apa loh, nggak sakit loh, itu biasanya cepet Bu. Tapi kalau sistem sensorinya yang salah itu lama gitu. Berarti memang
peran orang tua juga salah satu yang mempengaruhi, tapi Iya. ya memang sistem sensorinya sendiri juga yang lebih banyak berpengaruh juga ya Bu Betul, Foni ya. betul. Gitu ya. Nah, area badan ada yang spesifik lagi Bu, gitu ya. Kadang kalau kita pakai baju kan belakangnya ada mereknya ya Bu. Ha-ha. Nah, itu ada anak-anak yang sensitif banget, Nggak mau pakai itu. nggak mau pakai itu, jadi digarukin terus gitu. Jadi akhirnya ibunya secara otomatis potong kan Bu, mereknya digunting semua yang kayak begitu. Itu ada yang seperti itu, atau nggak terlalu suka baju baru. Kalau kita kan suka baju baru, mereka nggak suka Bu kalau yang anak-anak dengan gangguan taktil ini, karena kalau baju baru kan biasanya kaku ya Bu. Kalau baju yang lama dicuci terus pakai pelembut apa Pakaian, kain misalnya, itu lama-lama kan lembut. Mereka lebih suka baju-baju yang seperti itu. Tapi kalau baju baru buat mereka tuh kok kaku, kasar, aku nggak mau yang kayak begitu. Potong rambut itu sesuatu lagi Bu, kalau untuk yang taktil gitu ya. Kalau kayak kita ganti potongan rambut kan happy ya Bu ya. Tapi kalau mereka mau ke tukang potong itu mesti menyiapkan hati nurani gitu dan emosi, dan ibunya mesti harus membawa sekian entertainment gitu ya Bu untuk mengalihkan rasa tidak nyaman itu. Nah, itu contoh-contoh gangguan sensori yang adanya di area taktil gitu. Saya jadi ingat seringkali kalau ketemu sama teman, sama ibu-ibu gitu, anak saya ini enggak mau ini, maksudnya dia nggak suka seperti yang tadi Bu Foni ceritain, nggak suka kalau baju ada labelnya. Tapi sebenarnya bukan nggak suka ada labelnya ya ternyata ya. Iya. Ternyata dia ada gangguan di sensorinya. Betul. Nah, ini yang perlu diwaspadai sebenarnya Ibu ya. Jadi bagaimana orang tua itu memperhatikan anaknya kalau secara detail seperti itu penting banget. Betul. Oke. Betul sekali Bu. Kalau di Balikpapan kebanyakan kan memang dipegang orang tuanya ya Bu ya, kalau pengalaman saya di Damai gitu ya. Nah, kalau di Jakarta itu lain lagi Bu gitu. Jadi kalau di sini ketika saya menanyakan kepada orang tua langsung bisa menjawab. Iya benar. Tapi kalau di Jakarta, sus tadi apa? Lah. Nah, ini dia Bu. Saya berharap Balikpapan jangan seperti itu Bu. Mudah-mudahan. Jadi kepedulian orang tuanya alhamdulillah masih tinggi. Masih tinggi Bu gitu. Iya. Makanya itu yang saya syukurin gitu ya. Di Balikpapan masih itu, dan saya harap orang tua di sini masih motivasi untuk mempelajari perkembangan anaknya, terlibat langsung di perkembangan anak. Itu menjadi kunci utama. Jadi dipertahankan gitu Bu. Iya. Sebentar Bu Foni sebelum kita lanjut, untuk sahabat sehat, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditulis saja di kolom chat. Mumpung ada Bu Foni di sini, jadi bisa menjawab yang terkait dengan gangguan sensori seperti itu. Oke Bu Foni, kita lanjut ya. Oke, senang sih saya sebenarnya ngobrol-ngobrol terkait gangguan proses tumbuh kembang ini. Karena apa? Ya, saya sendiri kan juga punya anak seperti itu kan. Jadi rasa ingin tahunya tuh jadi wah, semakin penasaran, semakin tahu semakin penasaran, semakin penasaran seperti itu. Apalagi kalau terkait gangguan sensori ini, rasanya ya karena dia berhubungan dengan kegiatan sehari-hari itu tadi ya Bu Foni ya, seharusnya memang orang tua itu bisa cepat mengenali. Tapi ya beda ceritanya ketika orang tua yang mungkin bondingnya kurang bagus dengan anak, yang mungkin apa-apa dengan susnya atau mungkin dengan neneknya. Iya. Akhirnya nggak bisa mengenali anaknya sendiri. Betul. Kebutuhannya apa, akhirnya nggak bisa terpenuhi ya karena tidak mengenali tadi. Sayang sekali sebenarnya, karena tumbuh kembang anak kan nggak bisa terulang ya Bu Foni. Betul. Jadi fasenya itu memang seharusnya sudah sesuai dengan step-stepnya seperti itu. Nah, bentar Bu Foni, ini agak sedikit melenceng sedikit. Ketika fase tumbuh kembang ini ada yang terlewati. Penasaran soalnya. Ketika fase tumbuh kembang ini ada yang terlewati Bu Foni. Kira-kira kemungkinan untuk bisa dikejar atau terpenuhi itu bagaimana Bu menurut pengalaman Ibu?
Oke, kemarin ini kita bahas Bu, karena setiap kali saya ke Balikpapan kan saya memberikan bimbingan teknis ya Bu kepada adik-adik kita adik-adik yang terapis, terapis di sana gitu ya. Dan pertanyaan ini kemarin muncul juga gitu. Jadi proses belajar itu merupakan keahlian yang diperoleh dari tahapan sebelumnya. Gitu. Jadi kalau saya ada di sini ya berarti sebelumnya saya melewati ini, menjadi fondasi untuk naik ke atas gitu ya. Jadi pertanyaan Ibu, ketika fondasi salah satunya itu kosong, lepas, gitu ya, kosong atau tidak terjadi gitu ya. Itu pasti di atasnya akan ada miss 1-2. Tergantung bolongnya berapa banyak di bawah. Nah, kalau bolongnya banyak di bawah ya berarti untuk naik di tahapan berikutnya itu ngos-ngosan banget Bu, gitu. Ya, contoh, ada anak-anak yang telat bicara. Banyak sekali itu ya Bu ya, anak-anak gangguan sensori yang telat bicara karena dia susah beratensi, karena dia sensitif di area ini sehingga untuk menggerakkan mulut lalu beratensi menirukan orang ngomong apa itu dia terhambat gitu ya. Nah, lalu kita akan turun ke bawah, apa sih yang membuat itu gitu ya. Kita akan lihat apakah gerakannya yang bolong gitu ya, sehingga motorik halusnya tidak muncul secara baik. Karena bicara itu kan pakainya mulut nih ya Bu ya. Mulut ini sebenarnya motorik halus. Nah, motorik halus ini nempelnya kan pasti di motorik kasar. Ya, ini kan nempel di kepala, kepala nempel di leher, leher nempel di bahu, bahu nempel di punggung gitu kan ya Bu ya. Nah, jadi pada anak-anak yang pergerakan motorik halusnya kurang, kita tidak bisa serta-merta langsung misalnya latihan bicara langsung gitu. Kita mesti lihat dulu apa yang menyebabkan dia tidak bisa berbicara. Apakah gerakan motorik kasarnya yang lemes atau yang terlalu berlebihan tadi sehingga dia tidak mampu beratensi. Nah, kita lihat, oh ternyata mungkin dulunya itu dia tidak merangkak misalnya, sehingga ngebut semua gitu. Semuanya langsung berdiri, langsung berlari dan lain-lain. Buat kita orang tua kan kadang-kadang cepet dong, anakku cepet loh gitu. 9 bulan sudah berdiri, 10 bulan sudah berjalan, tapi yang tadi balik lagi, terlalu cepat juga nggak bagus, nggak ada juga nggak bagus. Jadi gitu. semua harus terlewati. Betul. Nah, intervensinya seperti apa? Ya kita akan melihat kalau misalnya dia sudah usianya 4 tahun. Kalau disuruh cuman merangkak aja kan aneh ya Bu ya. Karena 4 tahun dia sudah lari, lari, panjat gitu. Tapi kita melihat bagian otot mana yang lemah. Karena mungkin dulu dia tidak merangkak, berarti mungkin bahunya, mungkin lengannya, mungkin pahanya. Karena kalau merangkak kan pakai paha, tahan di pinggul, perutnya naik gitu ya Bu ya. Nah, jadi terapis tuh harus kreatif untuk menciptakan suatu aktivitas untuk memperkuat paha, memperkuat lengan dan bahu tanpa dia harus merangkak gitu Bu. Karena kalau merangkak kan nggak lucu lagi gitu kan ya Bu, anak 6 tahun, 7 tahun suruh merangkak aja gitu. Tapi kita melihat bagian mana yang harus dikuatkan. Kalau dulu waktu kecil lewat merangkak, nah sekarang harus pakai latihan yang lain gitu. Di sini pentingnya berarti ya Bu ya. Nah, kadang-kadang orang tua fokusnya kepada latihannya Bu, padahal di rumah itu banyak sekali yang kita bisa lakukan dengan kegiatan yang tadi, kemandirian, activity daily living. Contohnya, dia diminta untuk bantu orang tuanya setiap baju kotor taruh di keranjang, nanti kalau ibunya mau cuci dia harus angkat keranjangnya taruh di dekat mesin cuci atau tempat cucian. Itu kan sebenarnya sudah latihan, dan kalau setiap hari dilakukan itu kan otomatis lengannya juga kuat. Oke, gitu. ternyata itu salah satu ininya juga ya. Mungkin kadang-kadang orang tua kurang menyadari mungkin ya kalau itu sebenarnya salah satu latihannya. Betul. Enggak susah-susah ya, terapi penting. Tapi sebenarnya di rumah juga bisa melakukan hal-hal yang bisa membantu kemandiriannya itu tadi. Makanya kalau di balai ini Bu, layanan berkebutuhan khusus, itu saya meminta adik-adik terapis itu selalu memberikan PR Bu kepada orang tua. Untuk di rumah latihan. Betul, karena kan terapi itu cuma paling seminggu 2 kali, 3 kali kan Bu ya. Iya benar. Sejam gitu ya. Belum nanti anaknya kalau nangis gitu kan udah habis duluan gitu kan. Gantian soalnya dengan temennya. Nah, yang kayak begitu. Nah, jadi orang tua juga harus terlibat dengan melakukan tadi itu PR-PR yang berkaitan dengan kemandirian gitu, ya, berkaitan dengan gerakan-gerakan otot melalui aktivitas sehari-hari, ngelap meja gitu.
itu kan Iya. sebenarnya juga Ini ya Bu ya. bahu, lengan, biar gitu. kuat. Tangannya mesti dibuka, yang kayak Heeh. begitu kan. Terus jemur anduk, kita kan otomatis kan Bu, Iya cepat juga gitu ya. ya. Tapi gerakan begini tuh kadang-kadang anak-anak tuh nggak ngerti loh Bu, gitu. Ya. Yang kita pikir sepele ternyata itu bisa buat mereka belajar ya Bu ya. Betul, iya, mancingin baju, Heeh. begitu kan Bu. Heeh. Nantinya kan ini dipakai buat apa sih Bu? Nulis, motorik ini ya, halus, motorik yang kayak halusnya. begitu. Heeh. Nah kadang-kadang orang tua fokusnya kepada aktivitas terapi, tapi lupa dengan yang sehari-hari ini justru terapi Padahal itu juga sama pentingnya. sama pentingnya, gitu. Maka okupasi terapi biasanya cerewet banget Bu sama yang kayak begitu tuh. Kemandirian sehari-hari gitu ya. Karena iya. ketika kita mandiri di kehidupan kita sehari-hari, ketika dia naik usianya, dia akan mandiri di setiap tahap perkembangannya. Gitu. Oke, pantasan dulu saya suka bingung. Kenapa sih di BLABK kalau saya ke sana, kok di sini ada jemuran baju, Jepitan. ada jepitan, terus kenapa mesti ada itu kompor kecil, ini kecil? Ternyata buat mereka latihan. Betul Bu. Walah, Gitu. gitu toh, iya, ya, oke. Terus kita nyimpen juga kan Bu botol-botol aqua bekas, nggak boleh nyebut merek ya Bu. Iya, betul, pokoknya botol, betul deh. botol air mineral Iya, bekas yang 600, yang 1,5, nanti diisi pasir, diisi kelereng gitu ya. Itu untuk latihan mereka. Kalau kelereng dia harus ambil lalu masukkan karena lubangnya kan kecil. Jadi dia harus beratensi kan Bu. Kalau dia begitu-begitu kan kagak bisa masuk kan Bu. Iya, Gitu. harus fokus Harus nih. fokus, iya, yang kayak begitu. Jadi medianya sebenarnya media apapun yang ada di rumah gitu ya, itu bisa dipakai sebagai media terapi. Kadang orang tua, ya ampun, saya mesti harus beli mainan puzzle. Nggak harus begitu gitu Nggak ya. harus mahal. Nggak harus mahal, di rumah pun ada. Jepitan baju tiap rumah juga ada ya, Bu. Iya, Jemuran benar. anduk di tiap rumah juga ada gitu. Nyirem tanaman di tiap rumah ada ember, ada gayung gitu. Jadi PR-nya okupasi terapi itu berkaitan lebih banyak di situ, Bu. Gitu. Tapi justru itu sebenarnya yang bisa dilakukan di mana saja sih. Betul. Ya. Betul. Kemudian Bu, kalau gangguan sensori itu kan tadi tidak melulu di anak balita gitu ya. Anak usia sekolah mungkin sudah ini. Kemudian itu ada hubungannya atau bisa mengganggu nggak sih Bu? Gangguan sensori itu bisa mengganggu, mungkin maksudnya mengganggu belajarnya atau gangguan belajar apa? Karena seringkali juga saya itu ditanyain masyarakat gitu kan. Oh, di BLABK apakah diajari menulis kayak gitu. Jadi berpikirnya mungkin apa gangguan sensori ini juga bisa mengganggu, ada bisa mengganggu gangguan belajarnya anak-anak gitu. Iya, atau bagaimana? secara langsung iya Bu gitu ya, karena kan balik lagi pada anak-anak dengan gangguan sensori, kebanyakan mereka kesulitan untuk mempertahankan atensi, mempertahankan rentang konsentrasi. Sedangkan kalau belajar kita butuh itu kan Bu. Konsentrasi. Iya, kayak misalnya tadi saya mendengarkan Bu Nani gitu. Pertanyaannya kan cukup panjang, saya kan mesti harus menyimak. Iya. Ya kan, ini tuh arah pertanyaannya kemana, saya harus berproses kan Bu, gitu ya. Lah kalau saya atensinya ke sana kemari, saya nggak melihat Bu Nani di luar atau di luar nih kan ada suara misalnya, saya terganggu dengan suara yang di sana sehingga informasi Bu Nani saya miss. Iya. Nah artinya kan saya tidak bisa menerima informasi secara utuh. Sedangkan pada proses belajar kita harus utuh kan Bu. Iya. Matematika atau sejarah itu kan pakai cerita, PPKN, bahasa Indonesia itu kan semua harus utuh. Iya. Alenianya dibaca secara utuh baru ditanya. Jadi siapa nama Bapak Budi? Begitu kan Iya. Bu ya. Nah kalau atensinya terganggu karena saya sibuk dengan suara yang lain bukan suara ibu guru, atau misalnya saya lihat di papan tulis tapi di belakang papan tulis itu ada jendela, ada gantungan-gantungan dan saya tidak melihat papan tulis malah melihat yang gantung-gantung, otomatis informasi nggak masuk. Ketika informasi nggak masuk, bagaimana saya mau mengolah Bu di otak? Ya kan, jadi nanti outputnya ketika jadi nama Bapak Budi adalah dia bingung. Nah, lepas. Dia lepas, mungkin dia akan mengambil kata-kata yang dia kelihatan aja, misalnya Bapak Rahmat, padahal bukan Bapak Rahmat gitu. Ya, nah ketika dia tidak mampu melakukan itu, otomatis nilai ulangannya kan 0 ya Bu. Iya. Gitu kan, yang harusnya minimal KKM, kalau kita kan kurikulum nasional KKM ya Bu ya. KKM-nya 65, dia 40 remedial terus ngos-ngosan.
dan biasanya masih mampu bertahan sampai kelas 3 SD Bu, biasanya. Cuman orang tuanya tuh yang kerja rodi banget Bu, ngelesin sana, ngelesin sini, belajar terus gitu kan. Akhirnya anaknya juga stres karena waktu bermainnya juga kurang Habis ya, Bu, ya? dikejar di situ, sedangkan sebenarnya yang bermasalah adalah area sensorisnya gitu. Jadi kelas 3 biasanya angkat tangan Bu, 3 SD, karena kan pelajarannya makin lama bacaannya makin panjang. Lalu mulai dipanggil guru, anak ibu nggak bisa begini begitu, akhirnya nanti turun dari kelas reguler mungkin ke kelas yang ukuran kelasnya lebih kecil, atau kelas yang individual yang seperti itu, karena tahapan fondasinya banyak yang miss itu tadi. Pas tadi. Gitu. Okay. Nah, anak-anak gangguan sensori itu juga kalau di matematika ini salah satu ciri-cirinya Bu ya. Kalau cuma 1 tambah 1 sama dengan 2, dia ngerti Bu. Yeah. Tapi kalau sudah masuk soal cerita, itu lenyap. Pusing. Ya, misalnya 1 tambah 1 2. Tapi kalau dirubah menjadi soal cerita. Jadi ibu punya 1 apel, ayah punya 1 apel. Jadi apelnya ayah dan ibu ada berapa? Itu kan panjang. Iya. Nah, itu mereka miss Bu. Gitu. Gitu ya. Jadi ternyata gangguan sensori ini mungkin awalnya terlihat sepele, dampaknya Panjang. luar biasa. Karena kalau sekolah itu kan kita ngomong sekolah nggak cuma 6 tahun ya Bu. Iya. Tambah SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, belum kuliah Bu ya. Belum nanti kuliah S1, S2. Gitu. Jadi kalau Iya. dia di awal nggak happy sekolah, susah gitu. Ya, artinya memang kepedulian orang tua dari awal, dari deteksi dininya itu sangat penting. Betul. Kalau saya sih lebih menekankan ke situ sebelum terlambat, gitu Iya, kan, Bu Ani, ya? betul. Dan menurut saya di tiap puskesmas di Indonesia, saya yakin di Balikpapan juga sama, Bu, kita udah punya SDI-DTK kan? Benar. Nah, itu sebenarnya alat deteksi yang luar biasa lengkap kalau menurut saya. Meskipun sedikit ribet ya Bu ya, tapi ribet itu justru menghasilkan data yang lebih lengkap. Iya, Gitu. ribet karena Detail. memang harus detail, Gitu. harus banyak semua ini. Tapi kalau nggak detail nggak akan ditemukan kan, Betul. Bu Poni? Betul. Nggak akan ditemukan gangguan itu tadi, dan Iya. akhirnya kalau sudah terlambat kan malah buat orang tua juga Berat. jadi berat. Jadi ini ya namanya sesuatu, kalau yang terlambat kan pasti dia akan lebih susah untuk ini. Kalau ketahuan lebih dini, nah menangannya pasti akan lebih gampang. Iya. Seperti itu. Dan mungkin saya menambahkan Bu, dikaitkan dengan finansial, Ya, kalau deteksi dini lalu ditanganin, itu finansialnya lebih ngirit. lebih ringan. Ngirit ya, Bu. Betul. Tapi orang tua kadang-kadang, enggak apa-apa, masih kecil. Nah, kadang-kadang begitu tuh Bu. Iya. Nanti kalau udah gede, itu lebih ngorot. Karena Iya, banyak gitu. tentunya seperti itu, gitu. Oke, satu lagi nih Bu Poni, terkait okupasi terapi sendiri. Nah, okupasi terapi sendiri itu kan tadi, apakah dia juga punya kayak dokter gitu, ada izin prakteknya, ada kayak gitunya? Terima kasih Bu, ini pertanyaan penting Bu. Ya. Oke, jadi kami bisa disebut terapi okupasi gitu ya, itu menempuh jalur pendidikan. Di Indonesia kita sudah ada sarjana terapan, jadi D4 gitu ya. D3 dan D4. Cuman sedihnya okupasi terapi itu sekolahnya seluruh Indonesia cuma 2 Bu. Ya, bayangkan Bu, Sabang sampai Merauke gitu ya. Itu cuma 2, ada di Poltekkes Surakarta, sama satu lagi di Universitas Indonesia. Gitu. Jadi lulusannya jumlahnya juga terbatas. Gitu ya. Nah, ketika terbatas tapi demand seluruh Indonesia kan cukup besar nih Bu ya gitu. Jadi memang rebutan Bu. Gitu. Tapi puji Tuhan Bu, di BLABK itu kita sudah punya ya Bu ya, okupasi terapi. Ya. Nah, karena di bawah salah satu tenaga kesehatan, jadi kami harus punya STR. Jadi ada STR-nya juga. surat tanda register. Registrasi, ya. Lalu setelah itu harus punya SIP. Kita sebutnya SIPOT. Gitu, surat izin praktek OT. Jadi untuk mengurus itu syarat nomor 1 STR. Lalu yang kedua harus terlibat di organisasi profesi. Karena harus ada surat rekomendasinya kan Bu. Gitu. Baru kita bisa keluar SIP gitu. Jadi untuk bisa melakukan analisa assessment yang seperti tadi itu memang secara teoritis dan akademis itu kami belajar begitu Bu. Yes, ternyata ya bukan ini sih,
ada dasarnya pasti ya Bu ya, ada dasarnya pasti, dan juga memang itu adalah satu hal yang legal, itu juga pasti gitu. Betul. Jadi bukan kok ngajarinya kok kayak mainan, ya ternyata memang ada ilmunya. Betul. memang ada panduannya, bukan asal-asalan saja seperti itu, dan harus ada izin prakteknya, harus ada STR-nya seperti itu. Oke. Cukup bisa memberikan pencerahan khususnya ke saya sendiri. Gitu. Oke Bu Poni, sepertinya sudah cukup banyak bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Mungkin ada, sebelum kita akhiri, ada pertanyaan enggak? Oh, belum ada pertanyaan. Mungkin ada closing statement dari Bu Poni demi kemajuan, bukan demi kemajuan BLABK saja, tapi juga demi kemajuan dan masa depan anak-anak bangsa kita. Monggo silahkan. Ya, terima kasih Bu Nani. Saya ucapkan terima kasih karena sudah memberikan kesempatan saya untuk bicara di sini, Bu Nani, gitu ya. Saya sih berharap dengan kualitas orang tua yang di Balikpapan tadi saya berkata bahwa care-nya itu masih ada. Kita sebagai orang tua itu memang berkewajiban untuk bertanggung jawab di proses tumbuh kembang anak-anak kita, gitu. Kalau bukan kita sebagai orang tua yang peduli dengan mereka, siapa lagi yang mau peduli, gitu, ya. Peran pemerintah itu memang mengawal warganya dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang ada, gitu ya. Dan itu sebenarnya sudah ada. Tinggal kita sebagai orang tua yang proaktif untuk mencari atau enggak. Jadi orang tua itu lelah pasti, tapi investasi anak jangka panjang di proses tumbuh kembang itu yang lebih utama. Jadi jangan capek-capek mendampingi anak-anak kita. Itu aja Bu. Luar biasa. Senang banget hari ini bisa bincang-bincang dengan Bu Poni. Nanti kapan-kapan kalau ke Balikpapan lagi kita bisa bincang-bincang lain lagi ya Bu ya. Ini seperti candu gitu ya. Jadi pengen tahu lagi yang lebih banyak seperti itu. Ya, Bu, ya. Baik Bu Poni, saya ucapkan terima kasih banyak. Ibu berkenan untuk hadir di podcast Dinas Kesehatan Kota Balikpapan pada hari ini, dan tentunya manfaatnya luar biasa karena terus terang Bu ya, kalau terkait dengan proses tumbuh kembang, saya pribadi sangat tertarik, apalagi karena semua orang pasti punya anak ya. Betul. Hampir semua orang juga punya anak, jadi pasti mereka akan penasaran nih bagaimana tumbuh kembang anak kita seperti itu. Jadi nanti insya Allah di lain waktu, lain kesempatan kita bisa ya Bu, boleh ya Bu berbincang-bincang kembali. Boleh banget gitu. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Poni di Kota Balikpapan. Tentunya jangan bosan mendampingi kami di Balai Layanan Kebutuhan Anak Berkebutuhan Khusus, Balai Layanan Kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus. Ya, kami masih butuh bimbingan. Terima kasih buat kepercayaannya juga Bu Nani. Baik sahabat sehat, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Poni Susanti terkait peran okupasi terapi dalam penanganan gangguan sensori pada proses tumbuh kembang anak. Tetap stay tune di YouTube Dinas Kesehatan Kota Balikpapan supaya sahabat sehat tetap mendapatkan informasi-informasi lainnya terkait kesehatan. Baik, kami akhiri, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.